Tahukah Anda bahwa banyak orang di usia lanjut yang merasa tubuhnya makin mudah lelah? Sendi sering nyeri, otot melemah, bahkan daya ingat pun mulai menurun. Padahal mereka merasa sudah makan dengan cukup setiap hari. Mereka makan 3 kali sehari, bahkan sebagian menambah susu, teh, atau roti di sela waktu makan. Namun tanpa disadari, makanan yang dikira menyehatkan itu justru menjadi penyebab tubuh cepat menua dari dalam. Banyak lansia tidak tahu bahwa beberapa makanan yang akrab di meja makan ternyata diam-diam menjadi racun halus yang mempercepat penurunan energi dan membuat tubuh mudah sakit. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas secara santai, jujur, dan bijak tentang makanan sehari-hari yang ternyata diam-diam membuat tubuh lansia cepat lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semua yang sudah berusia di atas 60 tahun dan juga untuk keluarga yang selalu setia merawat orang tua tercinta. Semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan tenang, sehat, dan penuh semangat untuk terus belajar menjaga tubuh yang sudah menemani perjalanan hidup begitu panjang. Mari kita ngobrol santai saja hari ini, karena topik ini penting sekali agar kita tidak salah dalam memilih makanan sehari-hari. Banyak dari kita yang berpikir bahwa selama kita makan 3 kali sehari, tubuh akan kuat dan bertenaga. Tapi sebenarnya, yang membuat tubuh kuat bukan hanya seberapa banyak makanan yang masuk, melainkan seberapa sehat dan alami makanan itu. Karena tubuh lansia sudah tidak sekuat dulu dalam memproses bahan makanan yang berat, penuh minyak, atau terlalu manis. Sistem pencernaan melambat, ginjal dan hati bekerja lebih pelan, sehingga apapun yang berlebihan akan menjadi beban. Nah, inilah awal dari rasa lemas, mudah capek, dan nyeri di sekujur tubuh yang sering dianggap wajar karena sudah tua, padahal bisa dicegah. Mari kita mulai dari makanan pertama yang paling sering dikonsumsi, roti putih dan nasi putih. Kedua, makanan ini memang membuat kenyang cepat, rasanya enak, dan mudah disiapkan. Tapi di balik itu, keduanya tinggi sekali kandungan karbohidrat sederhana yang langsung diubah jadi gula oleh tubuh. Ketika kadar gula dalam darah naik tiba-tiba, tubuh akan memproduksi banyak insulin untuk menurunkannya. Setelah kadar gula turun drastis, tubuh terasa lemas, mengantuk, bahkan kepala bisa terasa ringan. Siklus ini terjadi berulang kali. Setiap kali kita makan roti putih atau nasi putih, lama-lama tubuh menjadi lelah dan otot kehilangan kekuatannya karena energi tidak lagi stabil. Bapak Ibu, kalau mau tetap makan nasi, cobalah kurangi porsinya sedikit demi sedikit, lalu campur dengan nasi merah atau nasi dari beras hitam yang lebih kaya serat. Selanjutnya, yang sering tidak disadari adalah makanan gorengan. Siapa yang tidak suka gorengan? Pisang goreng, tempe, tahu, bakwan, semuanya lezat dan akrab dengan lidah orang Indonesia. Tapi bagi tubuh lansia, minyak goreng adalah musuh halus. Saat minyak dipanaskan berulang kali, terbentuklah zat yang disebut radikal bebas. Zat ini bisa merusak sel, mempercepat penuaan, dan membuat pembuluh darah menjadi kaku. Akibatnya, jantung bekerja lebih keras dan tekanan darah bisa meningkat. Belum lagi kalau gorengan digoreng dengan minyak yang sudah hitam atau dipakai berkali-kali. Jadi kalau ingin menikmati gorengan, batasi jumlahnya dan lebih baik diganti dengan cara memasak lain. Misalnya dikukus, dipanggang, atau ditumis dengan minyak zaitun atau minyak kelapa murni. Berikutnya, makanan dan minuman manis. Ini termasuk teh manis, kue, sirup, biskuit, atau bahkan susu kental manis. Banyak lansia yang berpikir minum teh manis bisa menambah tenaga, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Gula berlebih membuat tubuh cepat lemas karena insulin dipaksa bekerja keras setiap hari. Selain itu,
Gula berlebih juga mempercepat penuaan kulit, memperburuk kesehatan gigi, dan meningkatkan risiko diabetes. Gula juga menyebabkan peradangan ringan yang membuat sendi cepat nyeri. Jadi, cobalah mulai mengurangi manis sedikit demi sedikit. Kalau mau minuman manis, gunakan madu asli secukupnya, bukan pemanis buatan. Kemudian, ada makanan olahan dalam kemasan. Ini termasuk sosis, nugget, kornet, mie instan, dan makanan kaleng lainnya. Makanan seperti ini memang praktis dan tahan lama, tapi di balik kemudahannya, ada kandungan natrium, pengawet, dan bahan kimia yang tinggi. Natrium yang berlebihan menyebabkan tekanan darah naik, ginjal bekerja keras, dan tubuh menahan cairan berlebihan, sehingga kaki atau tangan bisa bengkak. Selain itu, pengawet dan pewarna buatan bisa mengganggu fungsi hati. Jadi, usahakan untuk selalu memilih makanan yang segar dan alami. Lebih baik memasak sederhana di rumah dengan bahan alami daripada makan cepat saji yang penuh zat tambahan. Lalu, minyak sayur biasa yang sering dipakai di dapur juga perlu diwaspadai. Banyak minyak goreng di pasaran yang sudah melalui proses kimia panjang, sehingga kandungan lemak baiknya hilang dan berganti dengan lemak trans yang berbahaya. Lemak trans ini mempercepat penyumbatan pembuluh darah, membuat kolesterol jahat meningkat, dan melemahkan jantung. Cobalah ganti minyak sayur biasa dengan minyak kelapa murni, minyak zaitun, atau minyak dari alpukat jika memungkinkan. Meskipun lebih mahal sedikit, tapi efeknya luar biasa untuk kesehatan jantung dan daya tahan tubuh. Selain itu, makanan tinggi garam juga termasuk penyebab tubuh cepat lelah. Garam dalam jumlah kecil memang diperlukan, tapi bila berlebihan, tekanan darah bisa naik, jantung bekerja ekstra, dan ginjal cepat aus. Banyak lansia yang tanpa sadar menambah garam di hampir setiap hidangan. Bahkan makanan ringan seperti kerupuk, biskuit asin, atau ikan asin pun sudah mengandung garam yang tinggi. Jadi mulai sekarang, cobalah menggunakan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, atau daun salam untuk menambah rasa, bukan garam berlebihan. Jangan lupakan juga minuman berkafein berlebihan, seperti kopi atau teh pekat. Kafein dalam jumlah sedang memang bisa membuat tubuh segar, tapi jika terlalu sering diminum, apalagi tanpa cukup air putih, tubuh akan dehidrasi. Dehidrasi membuat darah lebih kental, jantung bekerja keras, dan tubuh terasa cepat lelah. Kalau Bapak Ibu tetap ingin minum kopi, pilih kopi hitam, tanpa gula dan batasi hanya 1 gelas kecil sehari. Sekarang kita bahas hal yang sering terabaikan, makanan sisa semalam. Banyak orang berpikir sayang kalau makanan tidak habis, lalu disimpan dan dihangatkan lagi keesokan harinya. Tapi makanan yang sudah disimpan lebih dari 12 jam, terutama nasi, sayur berkuah, atau lauk berlemak, bisa mengandung bakteri atau racun alami hasil proses fermentasi. Meskipun tampak masih enak, zat itu bisa membuat tubuh terasa tidak enak, pencernaan terganggu, dan daya tahan tubuh menurun. Jadi lebih baik masak secukupnya saja untuk sekali makan. Bapak Ibu, intinya bukan berarti semua makanan di atas tidak boleh dimakan sama sekali. Tetapi tubuh lansia sudah berbeda dengan tubuh muda dulu. Jika dulu bisa makan banyak tanpa efek apapun, sekarang tubuh lebih sensitif. Jadi yang terpenting adalah keseimbangan. Kurangi makanan olahan, perbanyak makanan alami, dan makanlah dengan penuh kesadaran. Nikmati makanan pelan-pelan, jangan terburu-buru, dan perhatikan reaksi tubuh. Bila tubuh terasa ringan, itu tandanya makanan yang kita pilih sudah cocok. Salah satu rahasia agar tubuh lansia tetap bugar adalah dengan memilih makanan yang memberi energi alami, seperti buah segar, sayuran hijau, ikan laut, telur rebus, kacang-kacangan, dan air putih yang cukup. Jangan takut untuk mengurangi nasi putih sedikit demi sedikit. Gantilah dengan ubi rebus, kentang panggang, atau jagung manis sebagai sumber karbohidrat yang lebih baik. Bila ingin camilan, pilih potongan buah atau kacang panggang tanpa garam, bukan keripik atau biskuit manis. Ingatlah Bapak Ibu,
Kelemahan di usia lanjut bukan tanda tubuh menyerah, tapi tanda tubuh minta dirawat dengan lebih lembut. Jangan sampai makanan yang seharusnya menjadi sumber kekuatan, justru menjadi penyebab kelemahan. Kita tidak perlu diet ketat, cukup makan dengan bijak. Dengarkan tubuh, pilih makanan yang alami, dan jauhi apapun yang berlebihan. Semoga dengan memperhatikan makanan sehari-hari, tubuh Bapak Ibu bisa tetap kuat, otot tidak mudah lemah, pikiran tetap jernih, dan hati tetap gembira. Karena usia bukanlah penghalang untuk hidup sehat dan bahagia. Yang penting adalah niat dan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Jangan lupa berbagi video ini kepada teman, sahabat, atau keluarga yang sudah berusia lanjut agar mereka juga bisa menjaga kesehatannya dengan lebih bijak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.